warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, kita doa bersama dulu. Ayo ketua kelas dipimpin doa bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man biyadihi maqalidul khairi kulli wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Ya Fattahu ya Alim. Ya Fattahu ya Alim. Ya Fattahu ya Alim. Iftah alaina fas'an qariba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tidak masuk hari ini? Berarti masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah. Kita akan mengingat pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat materi kemarin? Apa namanya? Apa materi apa? Persatuan, keberagaman, suku. Kenapa sudah lupa? Ayo Ibu bantu mengingatnya. Ibu kasih pertanyaan. Siapa yang bisa angkat tangan ya? Soal pertama, ada berapa agama resmi di Indonesia? Ya, Afifah, ada berapa? 1. Terus? 6, Konghucu. Agama Kristen dan Katolik itu tempat ibadahnya apa namanya? Gereja. Kalau Islam Masjid. Kalau Hindu Pura. ya. Soal yang nomor 2 yang bisa angkat tangan. Ada berapa ciri-ciri fisik pengelompokan ras? Ada yang tahu? Nadia, ayo, ada berapa? Ada 4 bentuk dan 3 warna. Ya, 1, Bentuk badan, bentuk kepala, bentuk muka, dan bentuk hidung. ya, untuk warna. Warna kulit, warna rambut, dan warna mata. Ya, ini namanya perbedaan ras yang bersifat genetik. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang badannya tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang berisi. Ya. Nah, karena kalian tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan terkait materi yang pertemuan sebelumnya, sekarang kita masuk pada materi yang baru, yaitu faktor-faktor penyebab perubahan sosial dan keberagaman. Ada berapa faktor-faktornya? Ada berapa? Ada 10? Ada 10. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu kalian mampu untuk mengidentifikasi faktor terkait perubahan sosial dan keberagaman yang terjadi di dalam masyarakat maupun di luar lingkungan masyarakat. Yang nomor 2, mampu untuk
keberagaman yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, kita masuk pada ini faktor pertama, yaitu faktor teknologi. Apa faktor teknologi itu? Maksud dari faktor teknologi ialah kemajuan teknologi dapat mempercepat perubahan sosial dan keberagaman yang ada dalam lingkungan masyarakat, terutama dalam hal komunikasi dan informasi. Ya, karena ininya tidak bisa. Ini contohnya, tidak kelihatan ya. Ini contohnya di sini, kelihatan kalian ya. Nah, ini namanya communication team line, yaitu apa? Sistem komunikasi dari masa ke masa. Ya, yang pertama ada ini sinyal menggunakan asap. Jadi zaman dulu era tradisional itu masih tidak ada apa? Internet ataupun apa? Elektronik, ya, menggunakan asap untuk memberikan informasi ataupun mengirim bantuan. Nah, setelah sinyal asap ini ada yang namanya pos merpati pos. Ya, biasanya di film-film ya, mengirim pesan menggunakan merpati. Setelah itu ada kode Morse sebagai bahasa sandi. Lalu ini ada radio tapi tanpa kabel, ya, mengirim pesan suara dari jarak jauh. Terus setelah radio ada telepon, ya, biasanya kalau masukkan nomor diputar-putar itu, ya, masih pakai ini. Terus ini menyalin laporan pakai ini biasanya. Ini sama telepon juga. Setelah itu ada email. Nah, email ini bisa mengirim instan ke seluruh dunia. Ini sudah menggunakan internet. Setelah itu telepon, tapi masih telepon genggam. Maksudnya kayak apa? Kayak Nokia zaman dulu atau HP ceria itu ya. Setelah itu baru sekarang zamannya apa? Handphone, Android, semuanya bisa. Kalau pakai HP sekarang ya, mau belanja apa, berita apa, semuanya ada. Dibaca faktor ekonomi. Malika, dibaca faktor ekonomi apa? Perubahan ekonomi Ya. seperti perubahan dalam pola kerja, pendapatan, dan jenis pekerjaan dapat mempengaruhi keberagaman dan perubahan sosial dalam masyarakat. Ya, contohnya ini. Nah, memanen padi, ya, kelihatan kan ya? Ini Ya. petani memanen padi masih menggunakan alat tradisional, ya. Nah, sekarang kebanyakan sudah menggunakan mesin. Ini perubahan ekonomi. Yang terakhir yaitu faktor agama. Coba dibaca, apa itu faktor agama? Perubahan dalam praktik agama dan kepercayaan dapat mempengaruhi keberagaman dan perubahan sosial dalam masyarakat. Ya, perubahan yang terjadi dalam praktek agama dan kepercayaan dapat mempengaruhi keberagaman dan perubahan sosial dalam lingkungan masyarakat. Contohnya apa? Pesantren Ramadan, ya, biasanya bulan puasa itu kan. Kalau di sini kan Islam semua, terkadang ada sekolah yang berbeda agama. Tetapi ya, kayak bagi-bagi takjil atau kegiatan yang lain. Nah, agama lain juga ikut berpartisipasi. Nah, dampaknya ini dapat meningkatkan solidaritas sosial dan mempengaruhi potensi konflik antar umat.
antar umat beragama. Untuk penjelasan tentang faktor tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu akan bermain game tentang pertanyaan dan jawaban. Jadi nanti kalian dapat kertas, ada yang dapat soal, ada yang dapat jawaban. Nanti kalian cari pasangannya masing-masing, maju ke depan satu-satu. Ya. Sekarang Ibu bagi kertasnya, ayo ambil. Satu-satu. Satu. Satu. Ayo ambil. Ambil. Saudara, suara teman yang lain. Ya, boleh duduk, ditepuk tangan. Oke lagi. Ya, ayo Kaira. Sama siapa Kaira? Feli, ayo. Siapa yang soal? Siapa yang jawaban? Ayo Kaira, baca soalnya. Banyak penari tradisional yang kini mengunggah video tarian mereka di TikTok atau Instagram. Bagaimana fenomena ini mempengaruhi perkembangan budaya di Indonesia? Bagaimana? Fenomena ini membantu Ayo. sosialisasi budaya dengan kawan yang lebih luas dan global. Budaya tradisional tidak lagi dianggap kuno, melainkan menjadi keren dan populer kembali di mata generasi muda melalui kemasan teknologi digital. Ya, sekarang kan sudah banyak ya di TikTok tari-tari tradisional menjadi kayak dance gitu ya. Nah, itu kan menjadi perkembangan. Dari tepuk tangan untuk mereka. Ya, dari kesimpulan pembelajaran terkait faktor-faktor tadi. Nah, dalam setiap faktor penyebab perubahan sosial dan keberagaman memiliki peran masing-masing ya dalam membentuk pola kehidupan dan keberagaman yang terjadi dalam masyarakat luas ya. Nah, dengan memahami faktor-faktor ini kita dapat menyikapi perubahan yang terjadi secara bijak, menjaga keberagaman dan memperkuat persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin dari ini ada pertanyaan apa tidak? Kalau tidak ada, berarti sekarang Ibu yang ingin bertanya, ya. Nah, karena kalian tidak ada yang bertanya, berarti sekarang Ibu yang akan bertanya. Ya. Dari faktor tadi, berikan satu contoh tentang faktor lingkungan. Ada yang tahu? Ya, Yana. Ayo Yana. Contohnya apa? Pemberian panjang dan gagal panen. Ya, apa yang terjadi? Perubahan pola curah hujan yang menyebabkan lahan pertanian kering dan tanah retak. Ya, dampaknya? Dampak sosial memicu migrasi penduduk desa ke kota, urbanisasi menyebabkan heterogenitas budaya di perkotaan dan hilangnya tradisi pertanian di desa asal. Ya, tapi kalau di sini masih banyak ya, masih banyak sawah, masih banyak yang menjadi petani ya. Nah, dari situ sudah paham semua? Sudah. Ya, beri tepuk tangan untuk sudah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu anggap kalian sudah paham semua. Kita ketemu lagi pada pertemuan minggu depan, yaitu babnya tentang tantangan dan sikap terhadap pengaruh perubahan budaya tingkat lokal, nasional, dan global. Sudah Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.